Salam Kristus, selamat pagi, selamat Tuhan, Bapak Ibu, saudari, kalian yang melihat di rumah pagi ini. Tuhan memberkati kita dengan hari yang baik. God is good all the time God is good. Meskipun kita beribadah tidak sepertinya yang biasa-biasa, tetapi Tuhan beserta kita dimanapun kalian melihat. Hadirat Tuhan beserta kalian, seperti hadirat Tuhan beserta kami di sini. Tuhan juga beserta kalian. Amen. Itu satu kepastian. Dan pada pagi ini kita akan melihat satu tema yang berjudul The Integrity and Power of the Word. Integriti dan kuasa firman Tuhan. Integriti dan kuasa firman Tuhan. Bapak Ibu saudari, pada waktu damai dan dalam ketenangan dan kesejahteraan dalam negara, senjata perang seperti M16, bom, hand grenade, tank perang tidak diguna ataupun belum diguna pakai. Di tengah-tengah dan di waktu peperangan sedang terjadi, senjata-senjata perang itu sangat diperlukan, dan itulah masa dan waktunya diguna pakai. Amen. Dan sebagai orang percaya, iman dan firman Tuhan itulah yang senantiasa harus beroperasi dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, iman dan firman Tuhan itulah yang senantiasa harus beroperasi dalam hidup kita. Berubah dan selalu berubah, tetapi firman Tuhan tetap kekal, berkuasa selama-lamanya. Amen. Itu satu kepastian. Dan dalam Ibrani 11 ayat 6, firman Tuhan memberi kita satu kebenaran yang menjadi pegangan kita sebagai orang percaya, yaitu iman menyenangkan Tuhan dan iman menerima sesuatu daripada Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amen. Sekali lagi saya ulangi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa percaya dan sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, dalam Bilangan 23 ayat 19, di situ firman Tuhan memberi kita satu sifat Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, yaitu karena Dia Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, yang menciptakan segala-galanya, dan Dia berkuasa, Maha Kuasa melakukan apa yang difirmankannya pasti digenapi karena Dia sanggup dan Dia Maha Kuasa. Dalam Bilangan 23, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Makanya apa yang Tuhan firmankan pasti digenapi. Dia sanggup dan Dia Maha Kuasa, dan Dia tidak terbatas. Makanya oleh itu kita yakin percaya the integrity and power of the word. Integriti dan kuasa firman Tuhan tetap kekal selamanya. Karena firman Tuhan juga kekal di surga. Kekal di surga. Nah, makanya sebagai orang percaya, Tuhan Allah yang kita sembah, yang mengasihi kita, yang dulu mengasihi kita di dalam Yesus Kristus, Dia memberi kita janjinya. Firman Tuhan adalah kehendaknya, adalah firman-Nya, adalah janji, adalah kehendaknya. Sebagai orang percaya dalam Yesus Kristus, ini adalah untuk kita. Dalam Mazmur 91 ayat 1 seterusnya kita akan baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk coronavirus. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah coronavirus yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular coronavirus yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau, katakan engkau, aku. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ini janji Tuhan bagi kita yang percaya pada Yesus Kristus. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dan seisi keluargamu di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini melambangkan kuasa kegelapan dan senjata dan juga rencana si jahat yang ingin merusakkan hidup kita. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Tuhan Yesus datang supaya kita memiliki hidup, memilikinya dalam segala kelimpahan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mengetahui, acknowledge, mengakui namaku. Janji Tuhan kepada kita yang percaya pada Dia, yang mengakui Dia. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Makanya kita senantiasa ada persekutuan dengan Tuhan. Maka aku akan meluputkannya, menyelamatkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mengenal namaku maksudnya kita identify dengan Tuhan, dengan Allah kita yang tersembah. Kita identify dengan Dia. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan menyelamatkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini janji Tuhan yang pasti bagi kita di dalam Yesus Kristus. Ini janji Tuhan bagi kita yang di dalam Yesus Kristus, yang bernaung di dalam kasih-Nya, kuasa-Nya, yang berlindung, yang ada persekutuan dengan Tuhan. Bukan orang yang di luar Kristus, tetapi untuk kita yang di dalam Tuhan. Ini adalah janji Tuhan, peringatan untuk kita bahwa Allah kita, Bapa kita mempedulikan kita. Dia menyertai kita. Dia menyertai kita. Bila ia berseru kepadaku, katanya, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Nah, ini janji Tuhan bagi kita. Yang kedua, di dalam Ulangan 31 ayat 8, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Hadir, yang ada dengan Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah sekarang ini, yang beserta kita. Di dalam Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amen. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Karena Tuhan sumber penolongan kita, sumber pertolongan kita.
Dia beserta kita. Penyertaan Tuhan meyakinkan dan memberi kita satu keyakinan, jaminan bahwa kemenangan di pihak kita. If God is for us, who can be against us? Karena Dia beserta kita. Kemenangan berpihak kita. Haleluya. Itu satu kepastian yang tidak diragu-ragukan. Karena lihatlah bulan dan bintang, matahari. Di situ Tuhan letakkannya. Ya pasti di situ. Rencana Allah bagi setiap apa yang diciptakan tetap berlaku. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari yang melihat di rumah dan dimanapun saat ini, dalam Yesaya 43 ayat 2, Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita yang kekal, yang tersembah, yang kita muliakan, yang dulu mengasihi kita dalam Yesus Kristus. Dia memberi kita janjinya dan firman-Nya dalam Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini adalah berbicara waktu ada masalah, ada pergumulan. Seperti saat ini banyak yang takut. Seluruh dunia takut tentang coronavirus. Dan inilah masanya, sepertinya dalam firman Tuhan ini, menyeberang air, sungai, dan melalui api, kita tidak akan dihanyutkan. Dan nyala api tidak akan membakarkan kita. Karena apa? Tuhan beserta kita. Dia Allah yang menciptakan semuanya. Ciptaannya takluk kepadanya, kepada firman-Nya. Makanya Dia memberi kita firman-Nya supaya di dalam keadaan apapun kita pandang kepada Yesus Kristus, yang Allah yang menciptakan segala-galanya. Dan apabila engkau menyeberangi, apabila kita melalui ancaman dan bahaya dalam hidup ini, Tuhan menyertai kita. Aku akan menyertai engkau. Tuhan memberi janjinya dan penyertaannya. Dia telah beserta kita dan Dia hadir bersama kita. Dia memberi kita peringatan supaya di dalam keadaan apapun, di dalam keadaan yang uncertainties ada, kerisauan ada di dunia ini, tapi kita ada satu kepastian penjagaan Bapa kita, Allah kita yang tersembah, yang mengasihi kita dalam Yesus Kristus. Yang keempat, 2 Tesalonika 3 ayat 3, dalam perjanjian baru, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan berjanji, Dia memelihara kita. Dia memelihara kita. Dia setia. Dia yang menguatkan iman kita, hati kita, sehingga kita melalui apapun ancaman dan ketidakkepastian, Dia beserta kita. Dia menguatkan hati kita, yaitu karena hadiratnya, karena firman-Nya. Dia mau kita ingat firman-Nya, penyertaannya. Roh Kudus-Nya beserta kita, meneguhkan hati kita, membawa hadirat-Nya sungguh nyata dalam hidup kita. Meskipun ada fakta yang berlaku, ada ancaman yang memang ada di dunia ini, tetapi kita ingat firman Tuhan, kita ingat hadiratnya, penyertaannya yang di atas semuanya, karena Dia Maha Kuasa. Dia di atas semua ciptaannya. Dia meneguhkan iman kita, menguatkan hati kita, karena penyertaannya. Dia beserta kita. Yang kelima, bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Allah sebagai Bapa kita, ini janji untuk kita. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kenapa kita tidak takut? Karena Tuhan menyertai kita. Jadi Dia memperingatkan kita supaya kita jangan takut. Dia yang menyertai kita. Dia tahu apa yang berlaku. Penyertaannya memberi kita jaminan perlindungan, memberi kita damai, dan memberi kita harapan. Karena Dialah yang memimpin kita, Dia yang menjaga kita, Dia Allah yang Maha Kuasa, pasti sanggup menolong kita. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan. Dia beserta kita dan Dia yang menjaga kita. Dia menolong kita. Dia memegang kita dengan tangannya yang membawa kemenangan. Berarti beserta Yesus kita melakukan perkara yang lebih luar biasa. Karena penyertaan Tuhan. Jadi Dia mau kita jangan takut, tetapi mendapatkan damai dalam hadiratnya. Penyertaannya memberi kita satu keyakinan
di dalam hidup ini. Setiap langkah-langkah yang kita langkahi, Tuhan menyertai kita. Yang seterusnya, yang ke-6 dalam Yesaya 18 ayat 21, ini adalah bagian kita, bukan dalam Yesaya, Amsal 18 21. Bapak Ibu Saudari, firman Tuhan tetap setia, kekal, abadi, diteguhkan di surga. Tapi untuk firman Tuhan, janji Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita secara pribadi, secara keluarga, secara gereja, secara individu. Untuk firman Tuhan itu menjadi materialized, menjadi kenyataan dalam hidup kita, kita harus agree dengan firman Tuhan. Dengan iman. Iman menyenangkan hati Allah. Dan iman juga reward kita. Iman memberi kita faedah. Karena firman Tuhan, janji Tuhan adalah ya dan amin dalam Yesus Kristus. Tetapi dengan iman kita meraihkannya, mengantisipasikannya, menggenggamkan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan benar di atas semua kebenaran. Karena firman Tuhan adalah firman yang kekal, dari Allah yang kekal. Dan bagian kita sebagai orang percaya, saya ulangi supaya janji Tuhan yang kita telah bahas, seperti dalam Mazmur 91 ayat 1 seterusnya tadi, itu firman Tuhan, janji Tuhan adalah benar. Tapi untuk menjadi kenyataan bagi diri kita sebagai orang percaya, harus kita raihkan, harus kita ambil, connect dengan, access dengan iman. Iman menyenangkan hati Allah, dan iman juga reward kita. Dan pengakuan kita, pengakuan iman kita, inilah masanya kita menggunakan. Seperti senjata perang digunakan waktu perang, dan inilah masanya kita menggunakan iman kita dan firman Tuhan. Agree dengan firman Tuhan, karena integriti dan kuasa firman Tuhan itu kekal. Makanya kita, supaya kita mendapat faedah daripada janji firman Tuhan itu menjadi nyata, kenyataan dalam hidup kita, kita harus agree. Mengakui dengan mulut kita, dan confession itu sangat penting, yang menentukan supaya kita menerima janji Tuhan. Dalam Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. The tongue has the power of life and death. Bapak Ibu Saudari, the stake are high. Your words can either speak life or your words can speak death. Our tongue can build others up or they can tear them down. Makanya di dalam firman Tuhan, untuk janji kebenaran firman Tuhan yang nyata itu, yang benar itu menjadi milik kita, menjadi nyata dalam hidup kita, material dan diri kita, dalam hidup kita, kita menerima faedahnya, kita harus agree. Dengan iman kita agree dengan firman Tuhan. Iman kita dan firman Tuhan, kita meraihkan apa yang Tuhan janjikan. Integriti dan kuasa firman Tuhan tetap abadi. Dan bagian kita adalah agree dengan firman Tuhan. Di saat yang tidak certainty juga, di saat masalah, pergumulan, kita tetap berdiri atas firman Tuhan. Kita tetap memeluk dan tetap mengeratkan pelukan kita, menggenggam firman Tuhan, tidak melepaskannya. Dan kita dengan iman kita mengakuinya, karena firman Tuhan itu benar, selamanya benar, dan berkuasa, selamanya berkuasa. Dan untuk firman Tuhan itu berkuasa, beroperasi kuasanya dalam diri kita, dalam hidup kita, kita harus agree. Dan dengan mulut kita mengaku iman kita. Kita mengamen ke firman Tuhan, kita agree bahwa firman Tuhan itu untuk kita. Dan firman Tuhan itu adalah janji Tuhan bagi kita. Nah, pilihlah untuk mempercayai kuasa dan integriti firman Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapi. Saya ulangi, pilih untuk mempercayai kuasa dan integriti firman Tuhan. Anda yang lihat di rumah, dimanapun saat ini, supaya diberkati oleh firman Tuhan, pilihlah untuk mempercayai kuasa dan integriti firman Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapi. Sebab Tuhan setia dan sanggup melakukan apa yang difirmankannya. Sebab Tuhan Maha Kuasa. Sebab Tuhan Maha Kuasa. Dan kita, sekali lagi saya ulangi, kita pengakuan iman kita, pengakuan lidah kita, confession kita, sangat menentukan apa yang akan kita terima. Jangan membiarkan keraguan timbul. Jangan membiarkan keraguan merapas berkat janji Tuhan dalam hidup kita.
Keselamatan adalah dengan iman kita meraihkannya. Kesembuhan, pelepasan, dan meraihkan berkat Tuhan melalui iman. From first to last by faith. Firman Tuhan beri kita key-nya. Iman menyenangkan hati Tuhan, dan iman juga memberi kita faedah. Dengan iman kita meraihkan apa yang Tuhan janjikan. With the hand of faith, kita reaching out kepada janji Tuhan itu. Maka kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, keyakinan iman kepada Tuhan dan firman-Nya itu yang menentukan apa yang kita akan terima. Karena firman Tuhan kekal di surga. Dengan iman kita meraihkan, menerima apa yang Tuhan janjikan. Karena iman menyenangkan hati Tuhan, dan iman memberi kita faedah. Menerima sesuatu yang Tuhan janjikan menjadi nyata dalam hidup kita. Iman dan pengakuan iman kita, inilah saatnya kita gunakannya. Iman dan pengakuan iman kita, this is the moment. This is the moment. Inilah saatnya kita gunakannya. Iman dan pengakuan iman kita. Integriti dan kuasa firman Tuhan tetap kekal, berkuasa, berdaulat di dalam dan di atas segala-galanya. Sebagai orang percaya, kita harus tetap percaya dan tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan yang berkuasa. Sekali lagi saya ulangi, integriti dan kuasa firman Tuhan tetap kekal dan berkuasa, berdaulat di dalam di atas segala-galanya. Kita harus tetap percaya dan tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan yang berkuasa. Mari kita tunduk kepala kita, kamu yang di rumah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaminkan firman-Mu, karena firman-Mu memiliki kuasa di surga dan di bumi ini. Kami percaya, kami mau agree dengan firman-Mu. Meskipun kami belum melihat, mengalami semuanya yang Tuhan janjikan, tetapi kami mengaminkannya. Kami percaya ia akan menjadi nyata dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang berdaulat, yang maha kuasa, yang tidak terbatas. Karena Engkau Allah yang setia. Kami raihkan kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang melihat, yang bersatu bersama dan ibadah pada pagi hari ini di rumah dimanapun mereka melihat, mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus, Engkau menjamah, menghadirkan hadirat-Mu di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang maha hadir, maha kuasa, tidak terbatas. Kami muliakan nama-Mu. Engkau keyakinan kami sepanjang waktu dan hidup ini. Karena Engkau Allah yang setia, yang maha kuasa, yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang hadir bersama kami, yang memeteraikan kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami adalah milik-Mu. Haleluya, terpuji nama-Mu. Kemuliaan, kebesaran, keagungan hanyalah bagi-Mu selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus beserta kita selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati dimanapun engkau berada. Tuhan berkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, amen. Sampai jumpa lagi. Tuhan beserta kita semua. Haleluya, amen. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.